mencerminkan ketika seseorang itu berjanji, dia akan mewakili siapa pribadinya. Karena kalau dilihat dari susunan penulisan etimologi bahasa, antara janji dalam bahasa Arabnya adalah akad, ya, sama. Penulisannya pun sama dengan akidah. Kalau kita lihat hal seperti itu. Karena ketika seseorang itu berjanji dan janjinya tidak ditepati, apa-apa yang melekat pada dirinya akan luntur secara otomatis. Saya akan coba sedikit membacakan materi ini. Janji adalah kontrak fisiologis antara dua orang atau lebih untuk memberikan layanan yang sangat berharga. Jadi seseorang itu ketika berjanji, dia akan mentaruhkan sesuatu yang sangat berharga dalam perjanjiannya, dalam apa yang diucapkannya. Janji itu bisa bersifat sumpah, bisa juga bersifat jaminan. Ketika seseorang berkata, saya berjanji akan melaksanakannya, berarti dia secara tidak langsung, dia sudah bersumpah untuk melaksanakan hal tersebut. Saya janji akan memberikan jaminan kepada kalian, berarti secara tidak otomatis, jaminan itu diberikan kepada seseorang dengan jaminan pribadinya. Gitu. Janji bisa juga bersifat satu arah, antara diri kita dengan orang lain atau diri kita dengan Allah. Atau janji pun bisa bersifat dua arah. Maka ada istilahnya perjanjian. Salah satu contohnya adalah perjanjian jual beli. Nah, dalam hal ini, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk mengingkari janji, dalam perjanjian jual beli harus ada kontrak pekerjaan. Dan itulah sifatnya mengikat. Maka janji pun ada beberapa bisa berdasarkan kriteria. Ada yang berdasarkan fungsi, ada yang berdasarkan isi, ada pun berdasarkan subjek. Apa yang dijanjikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aufu bi abdi inna abda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Penafsiran ayat ini telah diberikan pada bab sebelumnya, menjaga kerahasiaan. Jadi ini kelanjutan dari bab yang kemarin yang telah dibacakan oleh teman kami. Wa aufu bi abdillah idza ahdatum. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Salah satu bentuk perjanjian kita dengan Allah dan salah satu bentuk perjanjian antara manusia dengan manusia, ada salah satu contoh yang sudah kita pahami bersama-sama, adalah perjanjian antara suami dan istri. Ketika ikatan perjanjian pernikahan itu sudah dilontarkan, maka kewajiban seorang ayah telah dilimpahkan kepada suami dari anak perempuannya. Secara tanggung jawab itu otomatis sudah pasti terlepas. Maka ikatan pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, dan itu sifatnya perjanjian antara kita dengan Allah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempertahankan, mempertaruhkan pernikahan itu. Pernikahan adalah sesuatu yang halal, tapi ada kalanya kalau pernikahan itu diakhiri dengan perceraian, maka Allah akan sangat-sangat marah terhadap kita semua.
Apapun yang terjanji dalam pernikahan itu karena sudah terjadi ikatan, maka kita wajib memenuhinya meskipun dalam kondisi suka dan duka. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Istilah janji sama dengan sumpah. Istilah sumpah sama juga dengan perjanjian suci. Sumpah sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Maka ketika ada seseorang yang ingkar janji, meskipun dia sholat, meskipun dia haji, meskipun dia berpuasa atau melaksanakan amalan-amalan lain, tetapi satu kali dia berjanji terhadap manusia, secara otomatis kalau dia langgar, maka munafik itu akan melekat pada dirinya. Salah satu contoh, salah satu kriteria yang telah dikeluarkan statement oleh Rasulullah dalam satu hadis berkata bahwa jika salah satu sifat atau hal yang melekat pada seseorang ketika dia berkata bohong, ketika dia berjanji ingkar, ketika dia diberi amanat dia khianat, maka munafik melekat pada seseorang itu. Allah memerintahkan agar memenuhi berbagai perjanjian yang menyangkut hal-hal yang dihalalkan. Allah juga menyangkut hal-hal yang diharamkan. Diwajibkan yang ditetapkan di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Oleh karena itu, janganlah kalian berkhianat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima takunu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallaha antakulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Maka janji itu adalah ikatan, akad, mengikat seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mengelontarkan kata-kata, maka bagi seorang muslim perkataannya adalah sesuatu yang sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum yang berangan-angan untuk bisa ikut berjihad di jalan Allah. Tetapi ketika perintah jihad itu diturunkan, sebagian dari mereka enggan untuk menyatakannya atau melaksanakannya. Jadi ibroh dari pelajaran ini, ya ketika kita mengatakan sesuatu, janganlah dengan mudah kita mengucapkan kalau kita tidak punya konsekuensi atau perhitungan di dalamnya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia tidak menepati. Jika dipercaya, dia berkhianat. Dalam riwayat lain dikatakan, meskipun dia berpuasa, mengerjakan sholat dan mengaku dirinya muslim. Begitu. Demikianlah penyampaian ini bisa saya sampaikan, atau ada satu lagi hadisnya yang berkata tapi isinya sama. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah telah bersabda, ada 4 perkara yang apabila terkumpul pada diri seseorang berarti dia sudah termasuk munafik. Ya tadi, barang siapa dia memiliki salah satu daripadanya berarti pada dirinya terdapat satu kriteria kemunafikan sehingga dia meninggalkan, yaitu dia dipercaya, dia berkhianat, jika berbicara dia berdosa, dan jika berjanji dia mengingkari. Serta, nah ini yang jadi keren nih,
ketika berdebat di grup-grup WA atau di grup jamaah, kalau dia berlebihan, tidak mau kalah sampai emosi atau larut sehingga memutuskan hubungan-hubungan silaturahim, itu jelas-jelas munafik, kata hadis ini. Jadi kita dalam berjamaah, dalam bergrup jamaah pun kita harus sama-sama menahan diri, ya. Satu lagi, hebatnya orang muslim pada zaman dulu, seseorang ketika berkata bahwa saya telah atau aku pernah mendengar, katakanlah saya ya, mendengar Rasulullah bersabda, wahai Umar, saya telah mendengar Rasulullah berkata seperti ini dan itu. Maka Umar akan merealisasikan atau akan mempraktekkan apa yang diucapkan oleh seseorang itu, padahal tidak ada saksi pada waktu itu. Yang ada hanya seseorang, si A bin pulang, tapi mempunyai riwayat yang keren lah, ya kan. Tapi kan itu sekarang kan kita menelusuri tentang riwayat silsilah hadisnya, tapi orang lain kan belum ada silsilah hadis itu gitu. Tidak ada siapa-siapa tapi berkata ketika ada sahabat mendengar apa yang diucapkan Nabi dan disampaikan kepada sahabat yang lain, sahabat yang lain itu akan percaya. Kenapa? Karena di zaman itu tidak ada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang seperti tadi bilang. Dari Jabir, dia mengatakan, Nabi pernah berkata padaku, jika harta dari Bahrain nanti datang, maka aku akan memberimu sekian dan sekian. Itu Jabir berbicara ke Abu Bakar. Namun harta itu pun tak kunjung datang sampai akhirnya Nabi wafat. Nah, jadi Jabir itu dijanjikan oleh Nabi akan diberikan harta kalau ada rampasan perang dari Bahrain. Dan harta itu dan ketika harta itu dari Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan seseorang untuk berseru. Maka orang itu pun berseru, barang siapa yang memiliki janji atau piutang kepada Rasulullah, maka hendaklah dia datang kepada kami. Maka aku mendatangi Abu Bakar dan kukatakan kepadanya, sesungguhnya Nabi pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Maka Abu Bakar mengambil harta sepenuh kedua telapak tangannya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku menghitungnya, ternyata berjumlah 500. Kemudian mengatakan padaku, ambillah 2 kali lipatnya. Dari hadis Muslim. Nah, bisa dibayangkan kan betapa hebatnya sahabat-sahabat Rasul pada waktu itu. Meskipun seseorang itu mengatakan, saya mendengar Rasulullah telah berjanji. Coba sekarang, dalam perjanjian kontrak jual beli, kalau kita tidak mempunyai integritas yang tinggi dalam bidang apapun, kita tidak akan pernah dipercaya. Kita bicara pada seorang, aku janji akan mengerjakan pekerjaan ini dengan selesainya. Pegang kata-kataku. Kata-kata kan nggak bisa dipegang. Coba aja ngomong tangkap gitu, nggak bisa kan? Nah, tapi kalau orang itu mempunyai integritas yang tinggi, saya akan mengerjakannya, maka otomatis bisnis itu akan berjalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.